Di sini saya akan menjelaskan counter dan timer. Sebenarnya apa sih counter itu? Counter dan timer itu sesuai namanya, counter jika diartikan memiliki arti menghitung, sedangkan timer merupakan counter dari input clock atau alatnya itu sendiri. Jadi di sebuah timer pasti memiliki counter yang berupa rangkaian di dalam setiap timer. Alat pengatur waktu seperti stopwatch, jam, timer itu sendiri, bahkan Arduino pun punya sistem counter di dalamnya. Sesuai dengan namanya, berarti timer itu menghitung waktu, bisa dalam jam, detik, milidetik, menit, maupun hari. Nah, tadi kan kita sudah singgung bahwa di dalam timer pasti terdapat counter. Nah, sebenarnya apa sih? Seperti apa sih rangkaian counter tersebut? Nah, ini merupakan rangkaian counter sinkronos counter 4 bit. Ini merupakan contoh dari counter penghitung yang mempunyai 4 keluaran, ya Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dan juga mempunyai input set atau reset, dan juga clock ke setiap input clock dari rangkaian counternya itu sendiri. Nah, sebenarnya rangkaian counter ini merupakan gabungan dari beberapa JK flip-flop atau yang biasa disebut dengan slave master. Nah, yang 4 outputnya ini merepresentasikan sebuah nilai desimal ke dalam bentuk biner. Dengan 4 output, maka terdapat 4 bit yang bisa diterjemahkan menjadi 0 sampai 15. Seperti ini. Kenapa kok sampai 15? Karena setiap rangkaian counter dengan 4 keluaran atau dengan hasil keluarannya itu merupakan 2 pangkat n atau 2 dipangkatin dengan jumlah bit atau jumlah keluarannya. Jadi pada rangkaian counter sinkronos counter 4 bit ini hanya memiliki 16 keluaran, 16 hasil yang berbeda. Nah, untuk desimal yang pertama itu adalah 0, lalu ke desimal kedua itu adalah 1, desimal ketiga itu adalah 2, dan begitu pun seterusnya. Apa sih yang bisa membedakan? Apa sih yang bisa membuat counter output dari flip-flop ini bisa berbeda? Nah, jawabannya ada di pulse clock yang tadi kita input ke dalam rangkaian counter ini gitu. Jadi pada pulse clock pertama atau pulse clock ke 0, pulse clock pertama ya, itu akan representasikan nilai bilangan desimal 0. Dengan Q0 itu adalah 0, Q1 adalah 0, Q2 adalah 0, Q3 adalah 0. Dan pada pulse clock 1 atau sedang naik, maka nilai desimal itu akan menjadi 1. Q0 itu adalah 0, Q1 itu adalah 0, Q2 adalah 0, Q3 adalah 1. Begitupun seterusnya hingga 15. Nah, ketika ke-16 ketika uji coba ke-16, maka dia akan overflow atau reset ke nilai desimal 0 atau kembali lagi ke nilai asalnya. Seperti itu. Lalu pada Arduino juga terdapat fungsi yang bisa menghitung waktu berjalannya Arduino. Seperti ini merupakan sintaksnya, seperti milis ya, dengan variabel waktu, dan micros dengan variabel waktu juga. Dan juga sebenarnya ada yang namanya delay. Nah, yang seperti kita tahu, Pak, delay itu hanya untuk bisa menghentikan atau menjeda jalannya program tanpa adanya multitasking. Sebenarnya apa sih milis itu? Nah, sebenarnya milis itu adalah merupakan suatu aplikasi counter atau timer di dalam Arduino. Jadi di dalam Arduino itu si milis ini akan mencatat dan menghitung waktu berdasarkan milisekon atau per milidetik. Ya. Nah, yang mempunyai ciri-ciri seperti ya mempunyai sintaks variabel milis, fungsinya itu seperti ini.
mempunyai tipe data unsigned long ya, yang mempunyai 2 pangkat 32 bit atau 4 bytes. Mempunyai value sebesar segini ya. Lalu dia akan overflow atau reset pada 49,71 hari atau 50 hari jika kita bulatkan. Contoh program seperti ini. Jadi kita masukkan dulu tipe datanya, lalu ada time ini sebagai variable, lalu masuk ke void setup dengan serial begin, baud rate-nya 9600, lalu masuk ke dalam void loop dengan serial print untuk menampilkan serial monitor time dengan time itu sendiri merupakan milis. Nah, milis ini nanti masuk atau time ini nanti jadi seharga ada milis. Serial print in time, print in time nanti pada serial monitor dia akan menampilkan nilai time yang setara sama milis dengan delay-nya itu 1000. Jadi setiap 1000 milisekon dia akan refresh atau menampilkan jumlah yang baru di layar serial monitor. Lalu kita ke Micros, mempunyai syntax variable, maaf ini belum terganti, ini seharusnya Micros seperti judulnya. Mempunyai tipe data unsigned long yang mempunyai sama ya. Lalu juga dia juga mempunyai value juga, sebenarnya dia hanya memiliki value yang sama tetapi overflow atau reset pada 71,6 menit karena Micros ini bisa bekerja 1/1 juta sekon, lebih banyak ya daripada milis. Jadi dia akan overflow atau reset ke nilai 0 lagi ketika sudah mencapai value sebesar 4 miliar. Lalu kita Arduino-nya sini. Ini timer sudah bentuk, serial begin, timer milis. Lalu kita bisa tampilkan di serial monitor. Time itu berapa? Jangan lupa konversi. Salah. Kita akan mengatur waktunya itu sebesar 1000. Kita verify. Kita compile. Lalu kita upload. Jika sudah diupload, maka kita akan membuka serial monitor. Nah, di serial monitor akan tercatat ya. Timer itu berapa? Oh, ini mulai dari 0, 999, 1999. Karena counter dan timer itu di dalam Arduino tidak selalu tepat ya. Jadi ini depannya masih terlihat bahwa ini sudah 10, 20 detik, 24 detik, 25 detik. Nah, jika kita ingin menggunakan Micros, ya kita hanya akan mengganti milis ini dalam Micros. Kita coba. Oke. Nah, untuk nilai Micros tadi, mari kita compile dan upload ke dalam Arduino-nya. Setelah di-upload, kita buka serial monitor. Nah, pada serial print ini akan menampilkan nilai dari waktu berjalannya Arduino. Ya, mulai dari awal upload dan dibuka serial monitor. Nilai Micros akan sebesar ini, gitu. Kita tutup dan saya punya
program simulasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu untuk mengganti delay menggunakan milis untuk membuat blink pada LED. Langsung saja, seperti ini programnya. 1, 3. Oke, mari kita stop dan berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, seperti biasa, void setup. Nah, pada bagian void setup ini, serial begin 9600, pin mode LED 1 akan menjadi output, dan LED 2 akan menjadi output juga, LED 3 akan menjadi output. Yang sudah kita taruh LED 1 itu di pin 3, dan LED 2 di pin 4, LED 3 di pin 5. Lalu kita masuk saja ke void loop. Di sini ada tipe data unsigned long dengan variabel waktu yang seharga milis. Nah, milis ini akan berjalan seketika ketika Arduino-nya ini atau simulasinya ini berjalan. Jadi nilainya itu akan sudah ada dari awal ketika di run Arduino-nya itu. Milis akan masuk ke dalam variabel waktu. Nah, nanti waktu itu akan diseleksi lagi dengan dikurangi oleh previous LED 1. Apa sih previous LED 1 itu? Nah, previous LED 1 itu adalah nilai awal dari berjalannya atau interval dari Arduino-nya itu sendiri gitu. Jadi nilai awal paling kirinya itu adalah 0 misalkan. Ya. Nanti ketika waktunya itu adalah 1000, dan dikurang 0, maka hasilnya kan akan 1000. Lalu dibandingkan lebih besar sama dengan interval LED 1, yaitu interval LED 1 itu adalah 1000. 1000 lebih besar dibanding sama dengan 1000, yang berarti pernyataan atau penyeleksian if itu adalah benar, maka pernyataan-pernyataan di bawah if ini akan berjalan. Nah, LED 1 state yang sebelumnya saya sudah deklarasikan variabelnya menggunakan tipe data boolean, yang boolean itu sendiri mempunyai nilai 1 dan 0 yang bisa kita taruh nilainya menggunakan true or false. Nah, true ini bernilai 1, sedangkan false ini bernilai 0. Nah, pada LED 1 state ini, ya LED 1 state ya, variabel LED 1 state itu awalnya merupakan true. Lalu di pernyataan if pertama ini, LED 1 state ini dikasih nilai atau sama dengan nilai, yaitu yang kebalikannya. Tanda berikut adalah tanda seru ya. Tanda seru itu menyimbolkan bahwa LED 1 state ini diberi nilai yang kebalikannya dengan nilai true-nya itu sendiri. Jadi nilai LED 1-nya itu adalah false. Berikutnya, jika LED 1 state ini merupakan false, maka ditulislah digital write pada pin 3 yang state-nya itu adalah true. State-nya itu adalah false. Nah, berarti jika milisnya itu adalah 1000, ya pada detik pertama, maka pada detik pertama itu LED pertama atau LED pada pin 3 itu tidak akan menyala. Lalu apa sih ini previous LED 1 sama dengan waktu? Nah, previous LED 1 sama dengan waktu ini maksudnya sintaks ini bermaksud untuk mengupdate nilai dari previous LED 1-nya ini ke dalam nilai waktu gitu. Yang tadinya nilai waktu itu adalah 1000, ya, dimasukkan ke dalam nilai previous LED 1 yang bernilai 0. Ya. Jadi ketika waktunya itu berjalan lagi, yang seharga milis ini, jika waktunya 2000, dia akan 2000 pada waktunya ini, ya 2000 dikurang dengan previous LED 1. Yang tadinya previous LED 1 adalah nilainya 1000.
lalu lebih besar dibanding sama dengan interval LED 1 yang intervalnya itu adalah 1 detik atau 1000 milisekund. Lalu kita ke if yang kedua. Nah, if yang kedua itu sama seperti if yang pertama, akan tetapi yang berbeda hanyalah berupa nilai pin LED-nya saja. Nah, pada if yang kedua ini yang di program adalah LED 2, state dari LED 2 itu. Nah, sama seperti yang if pertama atau state LED 1 yang pertama ini, LED 2 juga mempunyai nilai boolean true. Nah, maka LED 1 dan LED 2 juga akan mempunyai nilai false. Kenapa? Karena sama-sama dipernyatakan atau mempunyai pernyataan di dalam if-nya itu berkebalikan dari nilai state awal atau deklarasi awalnya, deklarasi global awalnya. Lalu kita masuk ke dalam if yang ketiga. Nah, jika waktu dikurang previous LED 3, nah previous LED 3 ini adalah nilai awal, dan sama seperti sebelumnya, nilai awal dari 0, nilai awal dari berjalannya program 0, yang dibandingkan dengan interval LED 3. Nah, kita masukkan untuk interval LED 3 itu adalah selama 3 sekon. Jadi setiap 3 sekon dia akan mempunyai program yang akan merubah lagi LED state dari LED-nya itu sendiri gitu. Pada previous LED 3 yang awalnya juga 0 akan dimasukkan waktunya. Misalkan waktunya itu adalah 3000 dan dikurang previous LED 3 yaitu adalah 0 lebih besar sama dengan 3000, yang berarti pernyataan atau penyeleksi if ini merupakan benar, nilainya benar. Maka tiga pernyataan di bawah ini akan dijalankan oleh program. Nah, untuk kelemahan dari program ini sendiri, saya kira untuk if pertama dan if kedua ataupun if pertama dan if ketiga, itu akan terjadi tabrak program, karena pada if pertama maupun if kedua sih sebenarnya, pada if pertama itu karena dia hanya memiliki interval 1 detik ya. Jadi dia akan berjalan terus setiap perubahan 1 detik. Nah, kalau misalkan program yang kedua ini ya, if yang kedua ini dia akan menjalankan programnya ketika intervalnya itu setiap 2 detik. Nah, jadi pada program ini dia akan di suatu saat dia akan menjalankan ketiga LED-nya ini dengan nilai 0 atau dengan nilai 1 gitu. Karena di sininya nilainya itu tidak sama, pada LED 3 state ini tidak sama, maka nilainya akan ya acak. Bukan acak sih, lebih akan sebenarnya acak, tetapi akan mempunyai pola yang jika kita bisa. Ya, lalu selanjutnya kita akan mengadakan simulasi untuk program Uno Arduino ini. Kita akan run. Nah, hasilnya akan seperti ini gitu. Terjadi mati nyala antara satu LED dengan LED yang lain, tapi ketika suatu saat di satu saat dia akan 0 atau 1 secara bersamaan juga. Ini bisa menjadi suatu pengganti delay untuk program blink pada LED dengan menggunakan bilis yang merupakan aplikasi dari counter atau timer yang ada di dalam program Arduino. Sekian dari saya untuk materi counter dan timer.
Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.